Pudor in corpore sano, yang artinya para pencinta film dimanapun berada semoga sehat dan sukses selalu. Bertemu lagi dengan saya Dan Marco, orang kampung yang sukanya hanya ngoprek-ngoprek film orang. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Minority Report tahun 2002 yang dibintangi oleh Tom Cruise yang berperan sebagai John Anderton di film ini. Berlatar pada tahun 2054 saat kepolisian Washington DC memiliki departemen khusus bernama Pre-Crime atau pra-kejahatan yang mampu menangkap orang yang akan melakukan kejahatan. Kinerja Pre-Crime berhasil menurunkan tingkat pembunuhan hingga 0%. Mereka mendapatkan petunjuk dari Pre-Corp, yaitu 3 manusia yang telah bermutasi atau manusia indigo lah di istilah kita, yang mampu memprediksi kejahatan dengan melihat ke masa depan. Suatu hari John Anderton yang merupakan pemimpin Pre-Crime dilihat oleh manusia indigo itu akan melakukan pembunuhan, sehingga John diburu oleh departemen Pre-Crime itu sendiri. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film terlihat salah satu Pre-Corp bernama Agatha melihat akan terjadi sebuah pembunuhan yang masih akan terjadi. Dia melihat Tuan Howard yang akan membunuh istrinya sendiri karena telah berselingkuh dengan Tuan Dabin. Dengan teknologi super canggih, Departemen Pra-Kejahatan mengirimkan John untuk memimpin misi ini untuk menghentikan aksi pembunuhan itu. Tim mulai melacak keberadaan Tuan Howard dan John beserta tim berhasil menggagalkan pembunuhan yang akan dilakukan. Sepulang dari kantor, John memutuskan untuk jogging malam dan meminta beberapa pil setan atau narkoboy dari pria misterius. Pria itu mengatakan akan menjaga rahasia John yang telah ketagihan pil setan itu. John mulai ketagihan obat-obatan itu sejak putra kesayangannya yaitu Sen hilang dan berpisah dengan Lara yaitu istri tercintanya. Sesampainya di rumah, John memutar kembali video kenangan bersama Sen ketika masih bersamanya. Kemudian dia menyeruput pil setan itu dan melanjutkan memutar video ketika masih bersama istrinya dulu. Pagi hari di kantor, John disambut oleh Lamar, yaitu pemilik perusahaan Pre-Crime. Dia memperingatkan John agar berhati-hati kepada Danny Whitwer, yaitu salah seorang petugas pengawas dari kepolisian. Danny ingin mengetahui lebih detail tentang cara kerja Pre-Crime. Danny meragukan tentang ramalan para Pre-Corp. Dia menanyakan kepada John apakah penglihatan Pre-Corp di masa depan itu benar. John menjelaskan bahwa Pre-Corp hanya dapat melihat apa yang akan dilakukan oleh seseorang. Danny bertambah penasaran dan mengeluarkan surat izin dari kelurahan untuk masuk ke ruangan para Pre-Corp yang sedang berendam. Padahal sebelumnya ruangan Pre-Corp hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu saja. Ya, karena surat dari Pak Lurah lah. Di dalam ruangan para Pre-Corp, Welly yang merupakan penjaga di dalam sana menyuruh Danny dan yang lain untuk tidak berisik agar tidak mengganggu konsentrasi para Pre-Corp untuk melihat masa depan. Di sini kita dapat mengetahui Pre-Corp tersebut berjumlah 3 orang, 2 laki-laki kembar yaitu Arthur dan Desil, sedangkan yang perempuan bernama Agatha. Welly menjelaskan secara detail cara kerja para Pre-Corp. Intinya penglihatan mereka divisualkan kemudian ditindaklanjuti oleh tim pra-kejahatan. Setelah mengetahui cara kerja Pre-Corp, Danny yang dulunya adalah lulusan pesantren sedikit berkhotbah, mengatakan kepada mereka ini adalah kesalahan karena program ini sudah mengubah takdir dari Yang Maha Kuasa. Danny juga menyinggung tentang John yang sudah kehilangan putranya di tempat umum. John mengatakan apa yang sebenarnya Danny cari. Dia mengatakan dia ingin mencari kelemahan Pre-Crime. Saat John sendirian di ruang Pre-Corp, dia mencoba mendekati Agatha dan mencoba memberikan respon. Tiba-tiba, Agatha memperlihatkan sesuatu yang ada di pikirannya kepada John. Belum puas, John pergi ke ruang data tentang apa yang telah dilihatnya. Ternyata dia melihat pembunuhan seorang wanita di masa lalu di sebuah danau. John memerintahkan operator ruang data tersebut untuk memperlihatkan pelakunya yang telah ditahan. Setelah ditelusuri, semua data tentang pelaku termasuk korbannya sudah lenyap. John merasakan kejanggalan dan langsung melaporkannya kepada Lamar, yaitu pemilik Pre-Crime.
Di tempat lain, Danny menyelinap ke rumah John untuk menggali informasi. Di sana dia menemukan pil setan milik John dan rekaman video anak si John. Beberapa saat kemudian, Agatha mengeluarkan bola ajaibnya yang menandakan bahwa dia melihat seseorang yang akan segera dibunuh. Di bola itu tertulis nama seorang yaitu Leo Crow yang sebentar lagi akan modar. John mulai melacak lokasi di mana Leo berada. Kemudian para perikok mengeluarkan bola lagi di mana bola kedua akan tertulis nama si pembunuh Leo. John melihat tampilan di monitor bahwa dia yang akan membunuh Leo. Setelah bola keluar, John menangkap dan membuangnya agar tidak diketahui oleh operator. John belum percaya dengan apa yang dilihatnya. Kemudian dia melihat lagi tayangan yang akan terjadi padanya lebih detail. Hal itu diketahui oleh Welly dan menyuruh John untuk segera kabur sebelum alarm berbunyi. Di lift, dia bertemu dengan Danny dan memastikan kalau John selama ini salah. John pun merasa dijebak dan menodongkan pistolnya. Di perjalanan saat melarikan diri, John menghubungi Lamar bahwa dirinya telah dijebak. Karena John menggunakan mobil dinas, maka mobil tersebut akan mengantarkan John secara otomatis ke kantor. John pun memecahkan kaca mobil untuk kabur. Sementara itu di tempat lain, Danny meminta izin kepada Lamar yaitu atasan John untuk menangkapnya. Tapi Lamar melarangnya dengan alasan John adalah anak buah terbaiknya. Kembali ke John, dia mencoba lari dari kejaran petugas melalui jalur kereta api. Di stasiun, John terlacak dengan alat pemindai lensa mata. Danny dan anak buahnya segera memburu John. Di kereta, media cetak otomatis terupdate dengan visual yang nyata. Status John sebagai DPO tersebar luas ke seluruh kota. Dia pun memutuskan untuk turun. Keberadaannya sudah ditemukan oleh petugas pre-crime. Petugas pun berterbangan mengejar John. Fire him up! Setelah berhasil lolos dari kejaran petugas pre-crime, kini giliran Danny dan anak buahnya yang mengejar John. Di pabrik pembuatan mobil super canggih itu tembak-menembak dan perkelahian pun terjadi. Hingga akhirnya John terjebak di dalam sebuah mobil setengah jadi dan lumayanlah, mobil baru gratis lagi. Dengan mobil barunya, dia menemui seorang nenek yang tinggal di tengah hutan. Nenek itu adalah mantan orang penting di perusahaan pre-crime petir. Nenek itu adalah mantan orang penting di perusahaan pre-crime dulu. John meminta bantuan kepadanya bagaimana cara keluar dari masalah ini dan membuktikan bahwa program pre-crime adalah berbahaya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Untuk menghancurkan pre-crime, nenek itu menyarankan untuk mengunduh laporan minoritas yang berada di dalam tubuh Agatha. Sebelum kembali ke kantor prakejahatan,
John menemui teman dokternya yang sinting untuk mengganti bola matanya agar tidak terlacak oleh petugas pre-crime. Di waktu yang sama, Danny pergi ke rumah Lara, yaitu istri John yang sudah lama meninggalkannya. Danny menanyakan kenapa Lara meninggalkan John. Lara mengatakan dia meninggalkan John karena setiap kali melihat John, dia selalu teringat dengan anaknya yang hilang entah kemana. Di tempat dokter sinting itu, proses pergantian bola mata sudah selesai. Dokter sinting memberikan berbagai arahan untuk John agar hasil operasinya maksimal. John dilarang membuka perban di matanya selama 12 jam. Jika sebelum 12 jam John membukanya, dia akan mengalami kebutaan. Dokter sinting itu memberikan John alat untuk mengubah wajah dan tak lupa bola mata second-nya. Terakhir, dia memberikan bodrek pereda sakit kepala untuknya. Scene kembali ketika John sedang berenang bersama anaknya yaitu Sen. Sen meminta John untuk menahan nafas di dalam air, sementara dia menghitung waktunya di atas. Ketika John naik ke permukaan, Sen sudah menghilang entah kemana. Seketika itu John segera bangkit dari istirahatnya, dan waktu masih berjalan 6 jam. Jadi John belum boleh membuka perban yang ada di matanya. Beberapa saat kemudian, petugas pre-crime datang dan memeriksa seluruh ruangan di sekitar John berada dengan mesin pengintai yang sangat kecil dan canggih. Dengan mengingat arahan dokter sinting itu, John menuju ke kamar mandi dan merendamkan tubuhnya di dalam air es supaya panas tubuhnya tidak terlacak. Dan para petugas pun pergi. Saat Danny dan timnya menyelidiki kasus yang akan dihadapi John, John berada di luar kantor dan menyuntikkan alat perubah wajah untuk mengelabui petugas. Kemudian dia menyelinap masuk untuk menculik Agatha. Welly membantu memberikan informasi apa yang dibutuhkan oleh John. Tak lama, Danny mengetahui bahwa John akan menculik Agatha. Dia segera pergi ke ruangan Agatha dan John berhasil membawa Agatha pergi. John membelikan Agatha baju baru karena dia sudah puluhan tahun tidak pernah ganti baju dan segera membawanya ke temannya yaitu Rufus. John meminta Rufus untuk mengunduh data yang ada pada kepala Agatha. Setelah semua alat terpasang, John melihat dirinya akan membunuh Leo. Karena sudah tahu, John meminta Agatha untuk menampilkan visual yang lain. Di monitor terlihat pembunuhan seorang wanita yang bernama Anne Lively. Ketika akan menampilkan wajah si pembunuh, Danny dan anak buahnya datang ke tempat Rufus. John dan Agatha berusaha lari dari mereka. Ketika pasukan pre-crime mengejar mereka, Agatha menggunakan kemampuannya yang sudah mengetahui apa yang akan terjadi, dan mereka pun berhasil lolos dari kejaran pasukan pre-crime. John dan Agatha menuju ke hotel tempat Leo, yaitu calon korban yang akan dihabisi oleh John. John memastikan apakah dia benar-benar akan menghabisinya. Di lobi hotel, Agatha mengajak John untuk pergi dari sana karena dia tahu hal buruk akan terjadi. Namun karena John penasaran apa yang akan terjadi kepadanya, dia melanjutkan mencari kamar Tuan Leo. Setelah berada di kamar Leo, dia melihat banyak foto anak-anak di atas kasurnya. John menemukan foto anaknya. Dia berpikir bahwa Leo adalah spesialis penculik anak. John sangat marah. Lagi-lagi Agatha memperingatkan John agar tidak menuruti amarahnya. Beberapa saat kemudian Leo datang. Dengan ekspresi marah, John menanyakan dia tentang anaknya. Agatha menjerit-jerit karena dia tahu apa yang akan terjadi. Atas desakan John, Leo mengakui kalau dirinya telah membunuh Sen, yaitu anak John. Leo meminta maaf, namun John sudah terlanjur kecewa dan marah. Dia pun menghajar Leo habis-habisan dan akhirnya
John tidak membunuh Leo. Dia mengatakan bahwa dia harus dihukum sesuai aturan yang berlaku. Tetapi hal mengejutkan terjadi. Leo mengatakan bahwa ini adalah sebuah tugas yang memang telah dia rencanakan. Dia mengaku telah disuruh oleh seseorang untuk pura-pura jadi pembunuh Shane dengan imbalan seluruh keluarga Leo akan ditanggung oleh pelaku. Karena John tidak menembaknya, Leo menodongkan sendiri senjata John ke arahnya dan Danny menuju ke hotel untuk olah TKP. Dia menemukan kejanggalan di tempat itu. Dia pun menghubungi Lamar untuk konsultasi dengan temuannya. Danny menunjukkan ramalan tentang pembunuhan Anneli Flee. Tiba-tiba, apa yang sebenarnya terjadi? Kok Pak Lamar tega membunuh Danny? Lanjut. John dan Lara pergi ke tempat Lara. John dan Agatha maksudnya. Bukan Lara ke tempat Lara. John dan Agatha pergi ke tempat Lara. Sesampainya di sana, Lamar menghubungi Lara. Dia mengatakan agar Lara jangan membiarkan John pergi dari sana. John menceritakan tentang dirinya kepada Lara karena sudah dijebak untuk membunuh Tuan Leo. Kemudian mereka menuju Agatha ke kamar mereka. Agatha menceritakan semua tentang Shane. Mereka pun bersedih. Agatha mengatakan bahwa Shane tidak mati juga tidak hidup. Lalu ngapain? Lalu kemana? Setelah John bertanya siapa pembunuh ibu Agatha, Agatha menyuruhnya lari. Ternyata pasukan Prekrem datang dan membawa mereka semua. Agatha kembali bersama Welly dan John bersama petugas tahanan di ruangannya. Sementara itu Lara menemui Lamar sebagai atasan suaminya. Lara bertanya kepadanya siapa wanita yang bernama Anneli Flee. Lamar kaget dan mengaku tidak tahu. Dia berjanji akan mencari tahu tentang orang itu. Tapi Lamar keceplosan saat bicara bahwa dia akan mencari tahu siapa yang telah menenggelamkan Anneli Flee. Lara pun mulai curiga kepada Lamar karena Lara sendiri pun tidak tahu kalau Anne mati karena tenggelam. Dia pun menuju ke ruang tahanan untuk berbicara dengan John. Saat Lamar merayakan keberhasilan Prekrem, Lara memutar rekaman dari Rufus dan disiarkan di ruangan pesta secara langsung. Dari tampilan itu, semua orang mengetahui bahwa yang membunuh Anneli Flee, yang tak lain adalah ibu Agatha, adalah Lamar, yaitu sang pemimpin Prekrem. Alasan Lamar membunuh Anne adalah ingin menjadikan anaknya yaitu Agatha sebagai aset di perusahaannya sebagai peramal masa depan. John memancingnya keluar ruangan agar Lamar membunuhnya. John memberikan pilihan rumit pada Lamar. Jika Lamar membunuhnya, nama Lamar akan tercemar sebagai pembunuh. Jika Lamar tidak membunuhnya, perusahaannya yang besar itu, yaitu Prekrem, akan hancur karena ramalannya sudah tidak jitu lagi. Daripada pusing, akhirnya Lamar memutuskan, Forgive me, John. Forgive me. Perusahaan Prekrem atau pra-kejahatan akhirnya ditutup. Terlihat John dan Lara yang tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan mengingat putranya yang hilang, mereka memutuskan untuk berproduksi lagi. Hal itu terlihat dari perutnya yang buncit. Para Precock yaitu si kembar dan Agatha dipindahkan ke tempat yang aman dan rahasia di mana mereka bisa tinggal bebas dan layak dengan kemampuannya. Dan film pun tamat. Pelajaran dari film ini, raihlah kesuksesan di masa depan dengan berusaha sekuat tenaga mulai hari ini. Semoga terhibur, sampai jumpa di film-film selanjutnya.